Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulisti Anjani, mahasiswa IPS 2 program studi pendidikan berskala besar. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang mitigasi bencana banjir. Jadi, selamat mendengarkan. Apa itu banjir? Banjir adalah peristiwa ketika daratan yang biasanya kering tergenang air dalam jumlah besar. Ini terjadi karena air meluap dari sungai, danau, atau laut, atau karena curah hujan yang tinggi yang tidak dapat ditangani oleh sistem drainase. Lalu, apa sih penyebab banjir? Yang pertama, ada curah hujan yang tinggi. Hujan yang lebat yang berkepanjangan atau hujan deras dalam waktu singkat dapat menyebabkan banjir. Yang kedua, ada lelehan salju. Pada musim semi, lelehan salju yang cepat akibat suhu yang meningkat dapat menyebabkan banjir. Yang ketiga, pengembalian air. Kelebihan air sungai yang tidak dapat diatasi oleh saluran air yang ada. Yang keempat, ada topografi dan drainase. Keadaan topografi dan sistem drainase yang buruk dapat mengakibatkan udara tidak dapat mengalir dengan baik. Di sini terdapat jenis-jenis banjir. Yang pertama, banjir luapan sungai. Terjadi ketika debit sungai meluap melewati batas normalnya. Yang kedua, banjir luapan laut. Disebabkan oleh naiknya permukaan laut, seringkali akibat badai, gelombang pasang, atau kerusakan ekosistem pesisir. Yang ketiga, banjir genangan. Terjadi ketika udara menggenangi daratan rendah akibat hujan lebat. Yang keempat, banjir bandang. Banjir yang sangat kuat dan tiba-tiba seringkali disertai longsor yang merusak seluruh jalur alirannya. Lalu, apa sih dampak dari banjir? Yang pertama, korban jiwa dan luka-luka. Banjir dapat mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka yang serius. Yang kedua, kerusakan properti, rumah, bisnis, dan infrastruktur bisa hancur atau rusak parah. Yang ketiga, kerugian ekonomi. Banjir dapat menyebabkan kerugian ekonomi besar akibat kerusakan dan gangguan aktivitas ekonomi. Yang keempat, kerusakan lingkungan. Banjir dapat merusak ekosistem sungai dan dasar dan daerah pesisir. Yang terakhir, ada krisis air bersih. Air minum yang tercemar dapat menyebabkan krisis air bersih. Lalu ada tindakan pencegahan dan kesiapsiagaan. Yang pertama, peringatan dini. Menerima peringatan banjir dengan cepat adalah kunci untuk evakuasi yang aman. Yang kedua, infrastruktur banjir. Membangun tanggul, saluran air, dan infrastruktur lain yang dapat mengendalikan banjir. Yang ketiga, penyuluhan publik. Edukasi masyarakat tentang tindakan keselamatan saat banjir dan peran mereka dalam kesiapsiagaan. Lalu yang terakhir, pemantauan cuaca. Pemantauan cuaca yang baik dapat membantu mencegah banjir. Lalu ada dari materi yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan pencegahan banjir merupakan upaya penting yang harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Menurut pendapat saya, pencegahan banjir tidak hanya tergantung pada pembangunan infrastruktur seperti tanggul, drainase, dan pompa air, tetapi juga sangat membutuhkan peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama dengan tidak membuang sampah sembarangan yang dapat menyumbat saluran air. Selain itu, penghijauan dan pelestarian kawasan resapan air sangat krusial untuk mengurangi limpasan air hujan yang berpotensi menyebabkan banjir. Pencegahan banjir juga memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait agar langkah-langkah teknis dan non-teknis dapat berjalan efektif. Edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan serta kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi banjir akan memperkecil dampak kerusakan. Dengan demikian,
Pencegahan banjir adalah tanggung jawab bersama yang menggabungkan teknologi, pengelolaan lingkungan, dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Baik, dicukupkan sekian pemaparan materi tentang mitigasi banjir dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.